Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai di pembelajaran ketiga, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Tonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Anak-anak, kali ini kita sampai di pembelajaran ketiga subtema 2. Apakah kalian sudah membaca bukunya? Mari kita baca lagi. Apa ya kegiatan Udin dan teman-teman? Ayo mengamati. Pentas seni diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, lihat ini. Teman-teman Siti, yang laki-laki maupun perempuan, mereka berlatih menari. Perhatikan gerakan tangan mereka. Kadang tangannya dibuka sejajar, salah satu ditekuk, yang satunya lurus ke samping, lalu digerakkan bergantian, kiri dengan kanan. Ganti tangan kiri yang ditekuk, tangan kiri yang ke samping, bergerak serasi. Gerakan-gerakan tersebut akan menjadi gerakan tari atau fragmen gerakan tari yang indah jika dibuat berirama menggunakan hitungan. Misalnya, tiap satu gerakan sampai 4 atau 8 hitungan. Tiap-tiap bagian hitungannya sama. Lakukan gerakan bersama-sama dengan temanmu. Gerakan juga dapat dikembangkan sendiri. Misalnya, gerakan itu kalian sesuaikan dengan lagu, isi lagu. Nah, lagu dan gerakan harus sesuai sehingga membentuk tarian yang indah. Nah, mari kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Nah, kalau kamu jadi Siti, apa yang kamu lakukan? Karena kamu anak yang baik, tentu kamu akan mengajak Lani untuk ikut menari bersama. Nah, kamu juga dapat memberi saran kepada Siti seperti itu. Menurutku sebaiknya Siti mengajak Lani ikut menari. Nah, itu tadi adalah contoh kalimat saran. Apakah kalian juga bisa memberi saran yang baik kepada temanmu? Nah, saran itu kalian tulis atau kalian ucapkan, kalian buat untuk teman yang memerlukan. Misalnya, temanmu sering bangun kesiangan sehingga kalau sekolah terlambat. Coba apa saranmu? Menurutku sebaiknya, misalnya siapa ya? Didi misalnya. Menurutku sebaiknya Didi jangan tidur larut malam agar bangunnya tidak terlambat. Nah, atau misalnya temanmu itu suka jajan es sehingga pilek. Nah, saranmu apa coba? Menurutku sebaiknya Tono jangan suka jajan es supaya tidak pilek. Nah, itu contoh kalimat saran. Saran itu nasihat, pertimbangan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, kalian bisa kan membuat saran? Nah, selanjutnya ayo bermain peran. Buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Nah, tadi kan kamu lihat Lani mau menari tapi malu-malu sama temannya. Nah, menurut kalian Siti kan seharusnya mengajak. Bagaimana Siti mengajak Lani untuk ikut menari? Nah, kalian bisa buat percakapan. Caranya seperti kalau kalian bicara atau bercakap-cakap sehari-hari dengan teman. Nah,
Ini contoh percakapan. Tuliskan nama yang sedang berbicara. Lalu titik 2 dan apa yang diucapkan itu diapit oleh tanda petik. Nah, bisa kan kalian? Seperti ini, misalnya Siti dan Lani sedang berbicara. Kita tulis bergantian namanya. Rupanya, tidak hanya anak-anak yang sibuk. Ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, kalian sebelumnya sudah belajar cara membandingkan bilangan. Bagaimana caranya coba? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari, yaitu dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Lihat ini contohnya. Perhatikan bilangan 225 dan 252. Lihat ini, nilai angka pada ratusan. Nah, pada ratusan angkanya sama-sama 2. Nilai angkanya sama-sama 200. Nah, kalau sudah sama, sekarang kita lihat puluhannya. Puluhannya 20 dengan 50 besar yang 50. Maka bilangan 252 tentu lebih besar dari 225. Walaupun satuannya angka 5 itu lebih dari angka 2, tapi itu kan hanya angka satuan. Tiap satu angka hanya mewakili satu benda. Kalau yang puluhan, misalnya 2 dengan 5. Nah, ini yang 5 ini nilainya 50, yang 2 20. Selisih 3 angka itu sama saja dengan selisih 30 karena tempatnya puluhan. Kalau tempatnya ratusan, selisih satu angka itu selisih 100. Jadi, kalian masih ingat kan? Selisih satu angka di tempat ratusan itu sama saja selisih 100. Beda 100. Maka yang paling utama kita lihat ratusannya dulu, baru puluhan, lalu satuan. Nah, kita baca nih. Nilai angka pada tempat ratusan, kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20 dan 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Nah, perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Tahu kan simbol? Simbol itu gambar atau tulisan yang punya arti. Misalnya yang paling atas ini, simbol yang cucuknya menghadap ke kiri, berarti yang kiri kurang dari yang kanan. Nah, kalau yang kedua ini simbol menghadapnya membuka atau mencaploknya ke kiri. Ke kiri mencaplok, kalau yang atas ke kiri mencucuk. Nah, yang membuka atau mencaplok ke kiri berarti kita membacanya kiri lebih dari yang kanan. Nah, kemudian simbol garis dua sejajar menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi, yang tadi dapat ditulis 225. Nah, ini tanda dicucuknya ini kiri dibaca kurang dari 252. Bagaimana? Paham bukan? Nah, sekarang ayo berkreasi. Kita membuat kartu bilangan. Kalian kan punya bungkus makanan dari karton, misalnya bungkus susu, bungkus apa misalnya bahan-bahan kue yang dari karton yang sudah tidak dipakai, kalian potong-potong. Buat 9 potongan kartu. Ya, seukuran kartu mainan kalian. Kartu itu cukup ditulisi angka. Satu kartu satu angka saja. Nah, kalian membuat cukup 9 kartu. Jadi, kalian tulisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalian dapat menggunakannya untuk permainan. Cara bermainnya bagaimana ya? Nah, kartu itu dipakai bermain dengan teman sebangku. Masing-masing anak mengambil 3 kartu. Kartunya ditelungkupkan dulu, jangan
terbuka ke atas. Jadi anak-anak tidak melihat nomornya. Nah, anak-anak mengambil kartu secara acak 3 kartu. Nah, lalu dibuka, disusun menjadi bilangan 3 angka. Lalu bandingkan dengan teman sebelahmu, mana yang lebih banyak atau mana yang kurang atau lebih sedikit. Nah, bisa kan? Nah, ini ada latihan. Ayo berlatih. Bandingkan 2 bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, ini salah satu cara membandingkan bilangan. Kita uraikan dulu angka-angka penyusunnya. Misalnya, 349 terdiri dari 3-nya punya nilai 300, 4-nya punya nilai 40, 9-nya 9 saja. Lalu 394 terdiri dari 300 tambah 90 tambah 4. Kita lihat ratusannya sama-sama 300. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Yang atas 40, yang bawah 90. Nah, tentu lebih banyak yang 90, berarti yang 394 lebih dari 349. Nah, karena apa? Yang selisih di puluhan, selisih satu angka itu sama dengan selisih 10. Nah, ini jadi kalau 4 dan 9 itu sama saja dengan 40 dan 90. Kalau diuraikan seperti ini kelihatan sekali. Kalau selisih satuan, selisih satu angka hanya selisih 1 saja. Seperti ini. Yang atas 9, yang bawah 4. Selisihnya hanya 5. 5 saja, 5 satuan. Kalau yang puluhan, 4 dan 9 itu masing-masing angka adalah bernilai 10. Jadi ini selisihnya 50. Nah, jadi bilangan 349 kurang dari 394. Nah, yang kiri ini kurang dari, maka tandanya adalah dicucuk. Cucuknya yang menghadap kiri karena kiri kurang dari. Anak-anak, sudah belajar apa kalian hari ini? Mari kita rangkum materi kelas 2 sekolah dasar, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Tadi kita belajar SBDP, yaitu gerak dasar tari. Yang kita pelajari adalah posisi kaki buka tutup, posisi tangan ditekuk dan melebar ke samping, juga posisi kepala menoleh ke kanan ke kiri. Nah, gerak-gerak itu dilakukan secara berkoordinasi bersamaan antara gerak kaki, kepala, dan tangan menggunakan hitungan sehingga menjadi gerak berirama yang indah. Lalu bahasa Indonesia. Kita belajar menyampaikan saran atau pendapat. Contoh, seharusnya Siti mengajak Lani ikut latihan menari. Sebaiknya kamu minta izin dulu. Nah, itu contoh kalimat saran. Kita menggunakan kata seharusnya atau sebaiknya. Kemudian kita juga belajar menulis percakapan dan memperagakan percakapan. Kalian peragakan di depan kelas atau di panggung. Nah, itu namanya drama. Lalu matematika. Kita masih belajar membandingkan bilangan seperti sebelumnya, yaitu menggunakan tanda. Nah, kalau tandanya membuka ke kiri berarti yang kiri lebih dari kanan. Kalau tandanya yang cucuk ke kiri, nah berarti yang kiri kurang dari yang kanan. Dan bila tandanya sama dengan berarti kiri sama dengan kanan. Langkahnya masih sama seperti kemarin, tapi bilangannya diuraikan dulu biar kelihatan nyata. Nah, lihat dulu ratusannya. Kalau
ada ratusan yang lebih besar, itulah bilangan yang lebih besar. Lalu kalau sama, sekarang lihat puluhannya. Mana yang lebih besar? Itulah bilangan lebih besar. Tapi kalau ratusan dan puluhan sama, lihat satuannya. Mana yang lebih besar? Nah, sudah paham bukan? Selamat berlatih. Semoga sukses. Terima kasih telah menonton video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.